Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanif Fitri Nugrahasari dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas satu materi yang berjudul pengembangan kurikulum. Guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ramdan Witarsa MPD. Nah, untuk itu saya memiliki satu buku panduan yang berjudul Pengembangan Kurikulum Rekayasa Pedagogik dalam Pembelajaran. Buku ini dikarang oleh 3 penulis. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Hamzah BUN MPD, yang kedua yaitu Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD, dan yang ketiga yaitu Dr. Nina Lamatenggo SE MPD. Buku ini dicetak oleh Raja Wali Pers pada tahun 2017. Buku ini memiliki 15 bab pembahasan dengan 365 halaman. Nah, pada materi saya terdapat pada bab 1 halaman 14 yang berjudul Pengembangan Kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahwasannya perubahan kurikulum di Indonesia harus dilakukan karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang mana harus disesuaikan dengan perkembangan manusia. Kemudian, Sujatja pada tahun 1993 mengatakan bahwasannya perubahan struktural kurikulum memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama perubahan tujuan, yang kedua perubahan isi, ketiga perubahan sarana, keempat perubahan strategi, dan yang terakhir yaitu perubahan evaluasi. Kemudian lebih spesifiknya Herliati pada tahun 2008 mengatakan setelah Indonesia merdeka, dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki beberapa perkembangan kurikulum. Nah, masuk kepada pengembangan kurikulum yang pertama dengan nama kurikulum yaitu Kurikulum Rencana Pelajaran yang terjadi pada tahun 1947 sampai dengan 1968. Nah, pada kurikulum ini sekolah masih dibedakan antara sekolah Belanda, sekolah Timur Asing, dan sekolah pribumi. Yang mana sekolah pribumi ini masih dibedakan juga antara sekolah rakyat menengah ke bawah dan sekolah priai. Nah, pada kurikulum ini terjadi 4 kali revisi kurikulum. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran pada tahun 1947. Nah, tahun ini masih berdekatan dengan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Pada kurikulum ini, pendidikan masih menekankan kepada semangat juang murid untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemudian juga menekankan kepada menyamaratakan Indonesia dengan negara-negara yang ada di muka bumi. Nah, kemudian direvisi lagi menjadi Rencana Pelajaran Teburai terjadi pada tahun 1952. Pada kurikulum ini, pelajaran yang ada di sekolah masih menyamakan dengan kehidupan yang ada di sehari-hari kita. Kemudian, pada kurikulum ini, bagi siswa yang telah lulus SR6 atau telah lulus SD, kemudian tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, maka ia akan diberikan keterampilan seperti berkebun, bertani, perikanan, dan lain sebagainya. Gunanya adalah untuk bagi siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP masih bisa bekerja dengan keterampilan-keterampilan yang ia punya. Nah, kemudian direvisi menjadi Kurikulum Rencana Pelajaran terjadi pada tahun 1964. Pada kurikulum ini, siswa dituntut agar aktif dengan cara memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada saat pelajaran, atau kita juga bisa menyebutnya dengan problem solving. Pada kurikulum ini, di hari Sabtunya disebut juga dengan Hari Krida, yang mana pada hari ini siswa bisa mengikuti hal-hal yang ia senangi seperti menyanyi, bermain musik, memasak, dan lain sebagainya. Atau pada zaman sekarang kita menyebutnya juga dengan ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan.
Nah, kemudian direvisi lagi menjadi kurikulum 1968. Pada kurikulum ini tidak lagi mementingkan hal-hal seperti keterampilan dan lain sebagainya, dan tidak juga menyamakan hal-hal dalam pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, melainkan pada kurikulum ini lebih mementingkan hal-hal dasar seperti belajar berhitung, mengeja, dan lain sebagainya. Nah, masuk kepada pengembangan kurikulum yang kedua dengan nama kurikulum, yaitu kurikulum berorientasi pada tujuan pelajaran, terjadi pada tahun 1975 sampai dengan 1994. Pada kurikulum ini mengatakan bahwasannya belajar itu adalah berusaha menguasai isi atau materi pembelajaran dengan sebanyak-banyaknya. Pada kurikulum ini terdapat 3 revisi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1975. Nah, pada kurikulum ini memiliki 5 ciri. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif. Yang ketiga yaitu menekankan kepada efisiensi dan efektivitas. Yang keempat yaitu menganut pendekatan PPSI, yang mana keberhasilan pembelajaran dilihat dari tingkah laku siswa. Dan yang kelima yaitu dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rasa tanggung jawab, dan kemudian memberikan drill atau latihan-latihan pada saat pembelajaran. Nah, dari kurikulum 1975 direvisi menjadi kurikulum 1984, yang mana memiliki ciri yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan intelektual, dan yang kedua yaitu cara mendidik siswa dengan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif, yang mana siswa dituntut agar aktif, terlibat secara fisik, emosional maupun intelektual, yang mana bertujuan agar siswa belajar dengan cara semaksimal mungkin. Nah, kemudian direvisi lagi menjadi kurikulum 1994, yang mana pada kurikulum ini berkaitan dengan pembagian sistem waktu, yang mana pada 1 tahun itu memiliki 3 pertukaran semester, bertujuan agar siswa mampu belajar dengan cukup baik. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk kepada pengembangan kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP 2004. Nah, pada kurikulum ini lebih dituntut agar siswa mampu bertahan hidup, belajar dengan maksimal, dan lain sebagainya. Pada kurikulum ini memiliki 2 revisi. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau juga disebut dengan KBK. Nah, pada KBK ini tentunya memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Antara lain yaitu dari jam pelajarannya hanya memiliki 32 jam per minggu. Kemudian yaitu silabusnya dibentuk secara seragam. Kemudian KBK memiliki 4 komponen yaitu KHB, PBK, KBM, dan PKBS. Akan saya jelaskan di tulisan berikut. Nah, kemudian dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi direvisi lagi menjadi KTSP 2004, yang mana KTSP 2004 ini lebih mementingkan isi pelajaran. Kemudian KTSP memiliki beberapa tujuan umum. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, dan yang kedua yaitu menyadarkan warga sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah, dan yang keempat yaitu bersaing secara sehat. Kemudian KTSP memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu visi dan misi, yang kedua isi, yang ketiga kalender pendidikan, yang keempat adalah muatan KTSP, dan yang terakhir adalah silabus. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.